Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safira, NIM 0309192070, Prodi Tadris IPS 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi mata kuliah saya Pengembangan Masyarakat Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Nuriza Dora M. Hum. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul tentang periodisasi zaman prasejarah yang terbagi ke dalam 4 masa. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, dan yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dan yang ketiga, masa bercocok tanam, dan yang keempat, yang terakhir, masa perundagian. Yang di dalam 4 masa ini akan kita bahas keadaan bumi pada saat itu, manusianya, flora dan fauna, unsur peralatan atau teknologinya, dan kehidupan sosialnya. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Keadaan alam yang tidak stabil dan silih berganti selalu mengalami perkembangan, baik itu dalam bentuk lahiriah dan akal budinya. Penghidupan terpusat pada mempertahankan diri di tengah-tengah alam yang serba penuh tantangan dan cobaan dengan kemampuannya yang masih sangat terbatas. Di Indonesia sendiri, cara hidup berburu dan meramu makanan secara sederhana telah dialami oleh manusia sejenis Pithecanthropus atau yang disebut dengan Homo erectus, dan manusia wajah atau yang disebut dengan Homo sapiens pada kala Pleistosen ini. Kita masuk kepada keadaan bumi pada kala Pleistosen. Keadaan lingkungan fisik yang perlu diketahui terlebih dahulu untuk memberikan gambaran tentang keadaan alam yang bersifat anargonis, baik itu iklim, tanah, air, dan segala macam peristiwa yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut, yang semuanya sangat mempengaruhi manusianya. Dan para ahli geologi, paleontologi, dan arkeologi telah berkesimpulan bahwa pada kala Pleistosen muka bumi sering mengalami perubahan oleh gerakan endogen dan eksogen atau oleh perubahan iklim. Pada kala ini hewan dan tumbuh-tumbuhan telah hidup merata di bumi, sedangkan manusia yang muncul kemudian diketahui baru mendiami beberapa daerah antara lain Afrika, Eropa, dan Asia termasuk Kepulauan Indonesia. Peranan sungai dan danau sebagai sumber makanan, sumber air minum, tempat mencuci, dan sebagai sarana pengangkutan berlangsung sejak awal kehidupan manusia hingga saat ini. Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak di antara dua buah benua, yaitu Australia dan Asia. Di samping adanya pengaruh iklim dari dua benua tersebut, terdapat pula pengaruh penyebaran hewan, manusia, dan kebudayaan kedua benua tersebut di kala Pleistosen. Pada zaman-zaman geologi lalu, Kepulauan Indonesia selalu dipengaruhi oleh proses-proses alam yang menyebabkan perubahan daratan menjadi lautan, begitu juga sebaliknya, lautan menjadi daratan, oleh gerakan-gerakan pengangkatan dan penurunan yang disebut dengan orogenesis dan sebagainya, kegiatan berbagai gunung api, gempa bumi, aliran sungai. Salah satu organisasi ini menyebabkan sebagian wilayah Indonesia terangkat ke permukaan menjadi daratan, dan sebagian besar wilayahnya masih berada di permukaan laut selama zaman berikut ini, yang disebut dengan zaman tersier. Daratan Asia terletak di sebelah barat laut. Zaman tersier dibagi menjadi 5 kala, yang tertua ke muda. Kala yang pertama yaitu kala Paleosen, yang kedua Eosen, yang ketiga Oligosen, dan yang keempat Miosen, dan yang keempat Pliosen. Karena hampir seluruh wilayah Indonesia masih berupa lautan pada zaman tersier ini, maka Asia dan Australia belum ditemukan sebagai fosil besar wilayah yang bersangkutan, kecuali di Irian dan Kalimantan yang masih merupakan daratan. Dan pada akhir zaman tersier ini terbagi lagi jadi suatu organisasi yang menyebabkan lebih banyak lagi wilayah Indonesia berubah dari lautan menjadi daratan. Hal ini dinyatakan oleh temukannya hewan daratan dari daerah-daerah selatan dan daerah timur dari Kalimantan Barat, yang masing-masing misalnya dari Jawa Tengah, Bumi Ayu. Baik, kita masuk lagi ke dalam yang pembahasan iklim. Kepulauan Indonesia termasuk daerah yang tropik yang hanya mengalami pengaruh langsung dari gletser yang meluaskan arealnya, terkecuali pegunungan Jayawijaya yang ada di Irian. Pada kala Pleistosen ini, musim yang terdapat di daerah tropik adalah musim hujan dan musim kering. Berdasarkan penyelidikan penyebaran faunanya, awal daerah tropik hanya hidup ditumbuhi oleh padang
padang rumput pada musim kering. Dan selanjutnya musim kering itu segera disusul oleh hujan lebat yang menyebabkan tumbuhnya hutan lebat di Kalimantan, baik itu di Filipina, Sulawesi Utara, dan Malaya. Burung-burung padang rumput itu kemudian diimigrasi bersama lenyapnya padang rumput tersebut dan baru muncul kembalilah pada musim kering berikut. Dan di iklim ini, lapisan-lapisan tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam tiap usaha untuk kehidupan manusia dan lingkungannya. Kadang-kadang dalam lapisan tanah juga terdapat dokumen sejarah dalam bentuk fosil, termasuk kepada alam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Gambaran tentang kehidupan serta lingkungan hidup hewan pada kala Pleistosen juga dapat disusun dari fosil-fosil hewan yang pernah ditemukan. Pada umumnya, hewan-hewan yang hidup pada kala ini merupakan hasil evolusi dari hewan-hewan masa sebelumnya, khususnya zaman tersier. Kondisi kehidupan pada kala Pleistosen pada dasarnya tidak jauh berbeda dari kehidupan manusia dalam arti bahwa hewan-hewan juga terikat oleh iklim dan tumbuhan. Fauna Ngandong ditemukan dalam Unda-Unda Bengawan Solo di Desa Ngandong dan sekitarnya. Selain fauna yang disebutkan di atas, ada beberapa temuan fosil hewan lain yang diketahui berasal dari Pleosen akhir, antara lain di Cebek atau Sulawesi Selatan. Masuk kita kepada pembahasan manusianya, penelitian manusia purba. Fosil manusia di Indonesia mungkin pernah ditemukan di masa dahulu dengan fosil-fosil hewan, namun penelitian ilmiah tentang fosil manusia barulah dimulai pada akhir abad ke-19. Yang terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama pada tahun 1989 sampai 1909, dan yang kedua 1931 sampai 1941, dan yang ketiga 1952 hingga sekarang. Semua temuan dari tahapan pertama tersimpan di Leiden atau Belanda, dan sebagian temuan dari tahapan kedua tersimpan di Flensburg atau Jerman. Ketiga tahapan diselilingi oleh Perang Dunia. Dan manusia yang kedua yaitu Meganthropus. Fosil manusia purba yang paling primitif yang pernah ditemukan di Indonesia disebut Meganthropus paleojavanicus. Dan manusia yang ketiga Picanthropus. Fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia ialah fosil Picanthropus, sehingga dapat dikatakan bahwa kala Pleistosen di Indonesia didominasi oleh manusia tersebut. Picanthropus hidup pada Pleistosen awal dan tengah, dan mungkin juga Pleistosen akhir. Dan Picanthropus yang tertua disebut dengan Picanthropus mojocartensis atau robustus, yang temuan pertamanya berasal dari formasi. Dan yang keempat, terakhir, manusianya yaitu Homo. Fosil manusia dari genus Homo yang berasal dari kala Pleistosen di Indonesia adalah rangka wajak dan mungkin juga beberapa tulang paha dan dari terinil dan tulang-tulang tengkorak dari sangiran. Di Homo ini, ciri-cirinya otaknya lebih berkembang, terutama kulit otaknya, sehingga bagian tengkorak berada di sisi tengkorak dan dahinya membulat serta tinggi. Masuk kita kepada kemampuan membuat alat. Sisa-sisa kehidupan Pleistosen menunjukkan kemampuan manusia yang masih terbatas dalam memanfaatkan bahan-bahan yang disediakan oleh alam sekitarnya. Alat itu terbuat dari kayu, batu, dan tulang dengan pembuatan yang sederhana, sekedar memenuhi tujuan penggunaannya. Alat-alat tadi digunakan untuk pencairan dan pengolahan bahan makanan yang berupa daging binatang dan umbi-umbian. Usaha pokok manusia ialah dengan cara-cara apakah dan bagaimana ia dapat mempertahankan hidupnya, dan daya upaya manusia khususnya dikembangkan dalam segi kehidupan ekonominya. Teknologi pada tingkat permulaan mengutamakan segi praktis sesuai penggunaan saja, yang makin lama makin meningkat keperluan hidupnya. Kapak perimbas yang berada di Asia Tenggara dan Asia Timur. Di antara perkakas-perkakas batu hasil buatan manusia Pleistosen, yakni yang paling menonjol di Indonesia adalah kapak perimbas, yakni sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Selain kapak penggenggam tadi, ada juga alat serpi. Dalam konteks perkembangan alat batu tingkat Pleistosen ini di Indonesia, di daerah-daerah sekitar di Asia Tenggara, dan alat-alat serpi ditemukan bersama-sama dengan kapak perimbas alat-alat batu masif lainnya. Tradisi alat-alat serpi menghasilkan perkakas-perkakas yang berbentuk
sederhana dengan memperlihatkan kerucut pukul yang jelas. Bahan-bahan yang digunakan adalah beberapa jenis batuan tufa dan serta bantuan endap. Dan yang terakhir, alat tulang. Alat-alat tulang yang berupa sudip dan mata tombak yang pada kedua belah sisinya berukuran panjang sekitar 9,5 cm. Dudukan terakhir ini ditemukan dalam satu hubungan dengan nama Picanthropus solensis. Alat-alat dari tanduk memperlihatkan bagian yang telah diruncingkan. Baiklah, masuk kita kepada kehidupan sosial pada mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang pertama yaitu kehidupan berkelompok. Manusia hidup dalam kelompok-kelompok dan membekali diri dalam menghadapi lingkungan sekitarnya atau lingkungan alamnya. Selain binatang-binatang liar yang diburu mereka yang dapat membawa bahaya dan maut bagi diri sendiri, meskipun masih menghadapi berbagai bencana yang ditimbulkan oleh alam, terutama letusan-letusan gunung api. Daerah-daerah yang diduduki manusia itu harus dapat memberikan cukup persediaan untuk memungkinkan kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, tempat-tempat yang menarik untuk didiami waktu itu ialah yang cukup mengandung bahan-bahan makanan dan air, terutama di sekitar tempat-tempat yang sering dikunjungi lalui binatang. Tempat-tempat itu berupa padang-padang rumput, sungai, dan danau. Disitulah binatang-binatang tersebut leluas untuk mencari makanan. Kelompok berburu tersusun dari keluarga kecil. Yang laki-laki melakukan pemburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan atau tumbuh-tumbuhan dan hewan liar. Dan yang kedua, perkembangan budaya masyarakat berburu. Hal-hal yang sangat menentukan dalam sistem berburu ini kepada pembahasan yang kedua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Keadaan lingkungan hidup pada masa pasca Pleistosen tidak banyak berbeda dengan keadaan sekarang ini. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan yang terdapat di alam sekitarnya tetap dilanjutkan. Ini terbukti dari bentuk alat lainnya yang dibuat dari batu, tulang, dan kulit kerang. Di Indonesia mulai timbul usaha-usaha untuk bertempat tinggal secara tidak tetap di dalam gua-gua alam. Dalam kehidupan manusia mulai tampak kegiatan-kegiatan yang ternyata menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa-masa sebelumnya. Di antaranya adalah lukisan dinding-dinding di gua atau dinding-dinding karang. Di samping itu juga telah dilakukan juga penguburan bagi seseorang yang telah meninggal dunia, dan ikut juga dikuburkan pula perhiasan-perhiasan yang terbuat dari kulit kerang sebagai bekal kubur. Keadaan bumi pada pasca Pleistosen. Perubahan-perubahan penting yang terjadi awal kala pasca Pleistosen adalah berubahnya iklim. Pengaruh fenomena itu terhadap kehidupan diantaranya berupa terputusnya hubungan antara Kepulauan Indonesia dan daratan Asia Tenggara. Bagi hewan-hewan yang kemudian hidup terpencil di suatu pulau, misalnya di Timur, Flores, dan Sumba, terjadilah proses genetika. Api yang dikenal sejak kala Pleistosen memegang peran penting dalam kehidupan gua. Api bermanfaat untuk pemanas tubuh dan menghalangi hewan buas pada saat malam hari. Di samping itu juga untuk memasak makanan. Alam hewan. Tulang-tulang hewan pasca Pleistosen umumnya ditemukan bersama dengan berbagai tulang manusia dari ras Australid, Melanesid, atau Mongoloid, bersama-sama dengan alat-alat budayanya yang berlangsung pada kala pasca Pleistosen hingga pada kala Pleistosen. Kemudian manusia terbagi menjadi dua, ras pokok dan penduduk. Orang Australomelanesid berbadan lebih tinggi meskipun variasi badannya lebih kecil. Tengkorak relatif lebih kecil. Sebaliknya pada ras Mongoloid, variasi tinggi badannya tidak selebar pada ras Australomelanesid. Rata-rata lebih kecil sedikit. Di sini pula dibagi menjadi dua ras, yaitu yang terdapat pada Indonesia kala Holocene, yaitu ras Australomelanesid dan ras Mongoloid. Yang kedua, penduduk. Temuan-temuan rangka pasca Pleistosen di Indonesia dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu rangka dari bukit-bukit remis di pantai timur, rangka dari gua-gua di Jawa Timur, serta rangka-rangka dari gua di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Pengembangan kemahiran membuat artefak. Pada masa pasca Pleistosen berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu yang dinamakan dengan tradisi serpi bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. Tradisi serpi bilah ini berkembang di daerah Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Tradisi ini menonjol pada kala pasca Pleistosen. Teknik pembuatan alat-alatnya melanjutkan teknik pada masa sebelumnya, tetapi alat-alat ini tampak lebih maju dalam berbagai corak untuk bermacam kegunaan. Misalnya teknik untuk membentuk gas yang geometrik. Alat tulang. Di daerah Asia Tenggara, alat-alat tulang ditemukan di Tonkin. Selain itu, alat-alat tulang juga terdapat di Bukit Kerang di Dabut, Vietnam Utara, yang banyak menunjukkan persamaan di alat-alat tulang dari Gua Sampung dan merupakan jenis-jenis yang tidak ditemukan di Vietnam.
Dan yang ketiga, kapak genggam Sumatera. Masuk kita kepada masyarakat. Yang pertama, kehidupan sosial ekonomis. Cara hidup manusia pada masa berburu tingkat lanjut ini dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Faktor-faktor alam seperti iklim, kesuburan tanah, dan keadaan fauna amat mempengaruhi cara hidup mereka sehari-hari. Hidup mereka juga tergantung kepada alam lingkungannya. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan adalah cara hidup yang pokok pada masa itu. Di samping pemakaian alat-alat dari batu, tulang, tanduk, dan kulit kerang, pada masa ini juga dibuat pula alat-alat dari bambu. Bambu dapat dijadikan sebagai sudip atau lancipan yang untuk mencungkil atau membersihkan umbi-umbian. Di samping itu juga, bambu juga dapat dijadikan keranjang dan bahan-bahan anyaman, bahan bakar, dan sebagainya. Penemuan api dan perkembangan teknologi pertanian merupakan proses pembaruan yang membentuk dasar kebudayaan. Kehidupan spiritual. Seperti dibicarakan tadi yang sebelumnya, lukisan-lukisan dinding gua atau dinding kerang mempunyai kehidupan sosial, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Sikap hidup manusia tergambar di dalam lukisan-lukisan tadi, termasuk pula di dalamnya nilai-nilai estetika dan upacara-upacara yang tidak diketahui dengan jelas. Masuk kita kepada pembahasan yang ketiga, yaitu masa bercocok tanam. Setelah cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan telah kita lewati, manusia menginjak suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa inilah yang dalam sejarah perkembangan dan peradabannya masyarakat, karena pada masa ini juga beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah cepat. Seperti cara untuk memanfaatkan hutan belukar dengan menebang dan membakar pohon-pohon ini mulai dikembangkan, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil-hasil pertanian meski sifatnya masih sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, kegiatan berburu dan menangkap ikan terus dilakukan. Selain mata pencarian bercocok tanam yang menghasilkan kebutuhan pokok, masyarakat yang mulai berproduksi seperti Eropa, Asia Kecil, India, Asia, dan lainnya, termasuk pula Indonesia. Pada masa ini juga mulai ada tanda-tanda cara hidup menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh masyarakat tersebut. Manusia. Ciri-ciri manusia yang berdiam di Indonesia ini yaitu dari masa tersebut dan negeri tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Di sana juga tidak banyak perbedaan antara manusia berburu tingkat lanjut dan manusia masa perundagian. Kedua-duanya tergolong Australopithecid. Hanya di masa yang inilah progresif lebih banyak terdapat. Sulawesi keadaannya yang khas karena pengaruh Mongoloid lebih kuat dan lebih awal di sini. Yang kedua, populasi. Di masa bercocok tanam, kelompok manusia lebih besar karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Anak dalam jumlah yang banyak di sini menguntungkan menurut mereka dalam masyarakat pertanian karena dapat membantu dalam berbagai kegiatan. Karena menurut mereka anak bukanlah beban, tetapi anak juga dapat lebih banyak daripada masa sebelumnya di tiap keluarga untuk membantu kebutuhan hidup keluarga. Peningkatan kemampuan membuat alat. Masa bercocok tanam di Indonesia dimulai kira-kira bersamaan dengan berkembangnya kemahiran mengupang alat batu serta pembuatan gerabah. Seperti saat yang pertama, beliung persegi. Di antara alat-alat batu yang paling menonjol dari masa bercocok tanam di Indonesia adalah dinamakan dengan beliung persegi. Daerah penemuannya hampir seluruh kepulauan Indonesia di bagian barat. Luar Indonesia ditemukan seperti di Malaysia, Thailand, Vietnam, Cina, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak ini dinamakan kapak lonjong karena umumnya yang lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Yang ketiga, alat-alat oksidan, dan yang keempat namanya ada yang dinamakan dengan mata panah. Sebagaimana halnya dengan alat-alat oksidan tadi, alat ini juga mencerminkan penghidupan berburu. Ada dua tempat penemuan yang penting, yaitu di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Selain mata panah tadi, ada juga disebut dengan gerabah. Penyelidikan arkeologi membuktikan bahwa benda-benda gerabah dimulai dikenal pada saat masa bercocok tanam. Perlu dicatat juga bahwa teknologi pembuatan gerabah di Indonesia pada masa bercocok tanam singkatnya tidak setinggi teknologi yang dikenal di daratan Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Cina, dan Jepang. Terus dari temuan-temuan ini juga simpulkan bahwa teknik pembuatan gerabah dari masa bercocok tanam masih sangat amat sederhana. Masyarakat bertani.
Yang pertama, kehidupan sosial ekonomi. Dari bukti alat-alat yang telah dijelaskan tadi, tampak jelas bahwa cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan berangsur-angsur ditinggalkan. Masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda menetap di suatu tempat serta mengembangkan penghidupan baru berupa bercocok tanam sederhana dan penjinakan hewan-hewan tertentu. Dengan mulai dikenalnya cara-cara bercocok tanam, ada dua hal yang penting erat hubungannya dengan tumbuhnya suatu masyarakat dan berkembangnya peradaban, yaitu telah ada masyarakat yang bertempat tinggal agak menetap minimal 1 kali semusim, dan kedua, kelebihan waktu antara waktu menanam dan saat-saat memetik hasil atau panen. Yang tadi kehidupan sosial ekonomi dan sekarang kehidupan sosial budaya. Gotong royong merupakan kewajiban yang sama-sama dirasakan keperluannya oleh setiap anggota masyarakat, baik itu menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, dan lain sebagainya. Misalnya, pekerjaan berburu yang menghabiskan tenaga banyak dilakukan oleh para lelaki, sedangkan menangkap ikan, tempat tinggal yang terdapat di sungai, rawa, danau dapat dilakukan oleh kaum perempuan dan anak-anak, sedangkan menangkap ikan di laut lepas pada umumnya dikerjakan oleh kaum laki-laki. Kaum lelaki membangun rumah tempat tinggal dan kaum perempuan merawat rumah serta memberi dekorasi yang menarik untuk menurut selera mereka agar rumah itu terlihat lebih indah. Memelihara bayi dan anak-anak di bawah umur dilakukan oleh kaum perempuan. Pemujaan nenek moyang. Yang pertama, konsepsi kepercayaan. Sebagai masyarakat petani, penduduk sudah dapat memproduksi makanan sehari-hari. Salah satu segi yang paling menonjol yaitu sikap terhadap alam kehidupan yang sesudah mati. Dan di sini juga di konsepsi kepercayaan nenek moyang ini, upacara yang paling menonjol menurut mereka upacara pada waktu penguburan, terutama bagi mereka yang dianggap masyarakat, yaitu ada 2 penguburan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Pemujaan nenek moyang melahirkan tata cara yang menjaga tingkah laku masyarakat di dunia fana sesuai dengan tuntutan hidup di dunia akhirat, selain menambah kesejahteraan di dunia fana atau duniawi. Di sini juga ada yang disebut dengan kubur peti batu. Dinamakan dengan kubur peti batu itu yaitu kubur yang berupa sebuah peti yang dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Makanya disebut dengan kubur peti batu. Dan kubur berundak, kubur yang dibuat dari bangunan berundak yang biasa terdiri undak-undak dari tanah. Dan yang terakhir masuk kita kepada masa perundagian. Perunggu dan besi yang ditemukan secara bersama disebut dengan masa perundagian. Kata perundagian diambil dari kata dasar undagi yang berasal dari bahasa Bali. Undagi itu ialah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, perhiasan kayu, sampan, dan batu. Masa ini ditandai salah satunya dengan berbagai macam artefak logam. Dalam bercocok tanam, masa ini juga ditandai dengan salah satu temuan yaitu berbagai macam artefak logam. Manusia bertempat tinggal tetap di desa-desa serta mengatur kehidupannya menurut kebutuhan bersama yang dipusatkan untuk menghasilkan makanan sendiri, baik itu melalui pertanian dan peternakan. Baik, kita masuk kepada pembahasan penduduk. Yang pertama, sisa-sisa manusia. Selain sisa-sisa rangka-rangka manusia di tempat-tempat lain seperti di Buni atau Jawa Barat, semuanya memperlihatkan ciri-ciri Australopithecus dan Mongoloid dalam perbandingan berbeda-beda. Pada rangka Sangiran misalnya, unsur Mongoloid yang predominan, sedangkan pada rangka-rangka dari Gua Alo dan Liang Bua, unsur Australopithecus yang lebih kuat. Di masa ini juga manusia mendiami Indonesia dapat kita ketahui melalui penemuan sisa-sisa rangka dari berbagai tempat, yang ialah temuan dari Anyer Lor atau Jawa Barat. Yang kedua, populasi lokal. Di masa perundagian ini perkampungan sudah lebih besar dan lebih maju dengan bersatunya beberapa kampung atau terjadi di desa-desa besar. Telah jelas diketahui serta ragamnya itu termasuk lebih kaya, artinya bisa lebih menguntungkan melalui gerabah ini. Gerabah juga dibuat untuk kepentingan rumah tangga, misalnya sebagai tempat untuk memasak air, tempat untuk memasak, tempat untuk menyimpan makanan. Dalam upacara, gerabah itu digunakan sebagai untuk wadah kubur, tempat peralatan upacara, bekal kubur. Gerabah juga dibedakan menjadi sebagai 2 jenis, wadah dan non-wadah. Masuk kita kepada masyarakat.
Yang pertama, kehidupan sosial ekonomi. Kemajuan-kemajuan dicapai dalam bidang teknologi yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan serta terdapatnya surplus atau tujuan dalam memenuhi keperluan hidup, mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk di mana-mana. Timbullah desa-desa besar yang merupakan gabungan dari kampung-kampung kecil. Di kehidupan sosial ekonomi juga, perdagangan dilakukan antar pulau di Indonesia dan antara kepulauan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara. Dan yang kedua, kehidupan sosial budaya. Di kehidupan sosial budaya ini, ukiran yang sangat penting. Contohnya seperti seni ukir, yang seni hias yang dikembangkan menggunakan pola-pola sebagai pola hias utama. Selain berkembangnya pembuatan benda-benda dalam pola hias, cenderung untuk melukiskan hal-hal yang bersifat simbolis dan abstrak seperti gambar-gambar manusia melalui bulu burung yang ada di Pasemah. Yang perlu diketahui pada masa perundagian ini yaitu kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya dari masa ke masa. Karena itu juga arwah nenek moyang harus selalu diperhatikan dan dipuaskan mereka melalui upacara-upacara. Contohnya pada penguburan langsung atau yang disebut primer, mayat langsung dikuburkan di tanah atau diletakkan dalam suatu wadah yang berada di dalam tanah. Di Pasemah sendiri, Sumatera Selatan, ditemukan bilik kubur batu yang dilukis beraneka bentuk dengan warna putih, merah, kuning, dan abu-abu yang menggambarkan sebagai simbol bentuk manusia, binatang, dan bentuk negara yang dipegang oleh dua tangan. Demikianlah 4 masa yang telah kita bahas pada zaman prasejarah. Semoga dengan adanya penjelasan saya mengenai 4 masa tersebut dapat menambahkan wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Siti Safira. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.